Terus Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Senang sekali Bapak Ibu Saudara pagi-pagi sudah semangat memuji Tuhan. Ya, terima kasih untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita naikkan bersama. Ya, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita bersama-sama. Kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan untuk kita sama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, setiap langkah kami serahkan kepadamu ya Bapa, sebab Engkaulah yang telah memberikan anugerah-Mu bagi kami untuk menjalani kehidupan ini di dalam kehendak-Mu saja. Kami menyerahkan semuanya, tuntunan, pimpinan daripada Roh Kudus menjadi kerinduan kami setiap hari, setiap saat selalu baru berkat-Mu bagi kami Tuhan. Dan terima kasih Bapa di surga untuk semuanya, saudara-saudara kami, orang-orang kudus-Mu yang sudah dengan penuh kerelaan hati bisa bangun di pagi hari. Kami bersama-sama bersyukur kepadamu ya Bapa, dan sama-sama melihat belajar dari kebenaran firman-Mu yang ajaib dan sangat luar biasa mengubahkan hidup kami. Kami sambut itu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sungguh sangat menarik dan sangat luar biasa memberikan kepada kita pencerahan dalam banyak hal Bapak Ibu Saudara, di saat kita terus setia belajar kepada firman Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, memang kita akan melihat betapa banyak keanehan yang terjadi, hal-hal yang keliru, ya, hal-hal yang tidak pantas dan tidak bisa dikompromikan lagi. Apa yang terjadi di sekeliling kita atau di masyarakat umum Bapak Ibu Saudaraku bisa kita lihat banyak hal yang jauh dari kata berkenan kepada Tuhan, jauh dari harapan untuk bisa dipercaya hanya dengan firman Allah. Hanya karena ketika kita Bapak Ibu Saudara bertekun, setia, datang kepada pengetahuan akan kebenaran, itulah yang memperjelas, memurnikan hati nurani kita untuk melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kita bisa menilai semuanya menjadi benar apabila kita mengerti banyak hal tentang kebenaran firman Tuhan yang mencerahkan pikiran kita. Sehingga saudara-saudara dan saya semakin diyakinkan bahwa hidup di dalam kasih karunia Tuhan inilah cara hidup yang terbaik. Amin. Dan tidak ada lagi cara yang lain Bapak Ibu Saudaraku, di mana kita bisa mengenal jalan hidup yang sesungguhnya, yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat yang besar dalam kehidupan kita. Nah, sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tentang ya rincian daripada perbuatan-perbuatan daging yang kita sudah sampai kepada apa yang disebut dengan penyembahan berhala, sihir, dan perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dan seterusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi benar atau tidak Bapak Ibu Saudaraku ada kekuatan-kekuatan gaib itu? Benar atau tidak Bapak Ibu Saudara? Apakah semuanya itu sungguh-sungguh nyata yang dipraktekkan oleh orang-orang yang
percaya kepada apa yang disebut dengan kekuatan gaib. Ya, kita juga percaya ada kekuatan gaib, tapi kita tidak mempercayakan diri kita kepadanya. Ya, Bapak Ibu Saudara, sungguh memang ya orang-orang yang dipakai oleh iblis ya untuk menunjukkan dirinya yang tidak kelihatan. Iblis kan tidak kelihatan, setan tidak kelihatan, tapi itu menjadi nyata melalui pekerjaan orang-orang yang memanggil roh-roh, ya, memanggil roh-roh jahat, Bapak Ibu Saudara, untuk mengambil kekuatan bagi dirinya, ya, diri orang-orang yang percaya kepada dukun-dukun, paranormal, ya, Bapak Ibu Saudara, ya, orang-orang yang percaya kepada sihir, ya, kemudian santet, apalagi Bapak Ibu Saudara, ya, kekuatan-kekuatan yang mereka katakan sebagai hipnotis. Ya, hipnotis itu Bapak Ibu Saudara bagian dari sihir juga. Karena apa? Karena di dalam hipnotis itu kan mereka membuat orang jadi tidak sadar. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Ya, sementara Roh Kudus membuat kita menjadi sadar. Amin. Ya, hipnotis membuat orang menjadi tidak sadar. Dan banyak orang Bapak Ibu Saudaraku yang percaya kepada hipnotis. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat itu tontonan-tontonan sehari-hari, ya, di televisi dan sebagainya. Tapi mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudara, tidak sadar. Mereka sudah mempercayakan dirinya kepada kekuatan yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai penyembahan berhala, sihir, ya. Dan itu Bapak Ibu Saudara adalah media, cara, ya, iblis untuk merusak pikiran manusia. Supaya apa? Supaya mereka menjadi jauh dari kebenaran dan mereka tidak mempunyai niat sedikit pun lagi untuk mencari kebenaran. Mereka sudah merasa nyaman, merasa punya kekuatan, punya kelebihan, dan banyak orang mengikuti mereka. Dan karena itu mereka merasa bahwa mereka sudah hidup di dalam kehidupan yang sesungguhnya. Tapi saudaraku, itu adalah trik-trik tipuan daripada kelicikan daripada iblis yang memperdaya pikiran manusia. Sungguh Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat banyak keanehan di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Apabila kita banyak mengetahui kebenaran firman Tuhan, maka kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kasih karunia Tuhan dan bukan karena usaha perbuatan kita. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya, kalau kita terus mempelajari Bapak Ibu Saudaraku bagaimana pikiran-pikiran manusia itu, ya, saudara-saudaraku, bukan dipengaruhi oleh firman Allah, sama sekali tidak. Mereka mempertontonkan segala kehidupan mereka, warna-warni kehidupan Bapak Ibu Saudaraku, tapi yang mereka percayai adalah kekuatan roh-roh gaib, atau yang mereka percayai adalah sihir, mereka percayai adalah perdukunan, yang mereka percayai adalah paranormal, yang mereka pelihara adalah tradisi-tradisi manusia yang tidak takluk kepada pikiran Kristus. Intinya itu Bapak Ibu Saudara. Dan saudara-saudaraku, karena saya katakan kemarin juga, karena ya kebiasaan suku-suku, kebiasaan daripada kelompok-kelompok tertentu, tradisi-tradisi suku-suku, tradisi nenek moyang, karena itu dipelihara dan dijamin oleh undang-undang negara, maka Bapak Ibu Saudaraku, manusia itu berpikir bahwa ya sudah, itulah yang sebenarnya. Itulah cara hidup yang sebenarnya. Itulah yang harus diraih, dibanggakan, ditampilkan. Bagaimana supaya tradisi, kebudayaan suku-suku
itu Bapak Ibu Saudaraku menjadi kebanggaan. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah cara, trik-trik, ya, tipuan daripada perbuatan daging untuk menutupi pikiran dan hati manusia itu supaya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena semuanya itu bukan didasarkan pada ketaatan hati kepada Roh Kudus, bukan didasarkan pada pengertian akan keselamatan dalam Yesus. Semuanya itu hanya perbuatan-perbuatan, ya, perjuangan-perjuangan, penampilan-penampilan, prestasi-prestasi, kebanggaan-kebanggaan yang manusia tampilkan Bapak Ibu Saudaraku, tapi tidak peduli apakah mereka nanti di penghakiman bisa mempertanggungjawabkan semua perbuatannya itu atau tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, yang jelas tidak ada yang lepas dari penghakiman yang akan datang. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat menarik ketika kita masuk terus belajar, ya, firman yang dibagi dengan tepat, Bapak Ibu Saudara, kebenaran firman kasih karunia Allah memperdalam keyakinan kita, menggali keyakinan kita, supaya membuang keraguan kita tentang pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita ini. Amin. Saudaraku, mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada firman Allah, mempercayakan diri kita sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus adalah merupakan cara hidup yang baru, ya, yang Tuhan kehendaki supaya setiap hari itu terjadi. Itu yang kita lakukan. Amin. Nah, jadi saudaraku, ketika kita mendengar bahwa Firaun bisa memanggil roh-roh jahat, ketika Firaun dengan para antek-anteknya, para penyihir-penyihir, ya, yang dipelihara oleh Firaun untuk menambah kekuatan bagi dirinya, membuat dirinya rasa percaya dirinya adalah dengan memanggil para penyihir-penyihir yang bisa membuat sesuatu yang ajaib, kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan goib katanya. Bapak Ibu Saudaraku, dia, ya, merasa bahwa dia mempunyai kelebihan dari orang lain. Semua manusia kan ingin mencari kelebihan, Bapak Ibu Saudara, tapi kelebihannya itu adalah bagaimana mencampur adukan, ya, pemikiran dirinya sendiri dengan, ya, kekuatan-kekuatan roh-roh jahat. Dengan demikian dia mempunyai satu kekuatan bisa mengalahkan orang lain, ya, mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Karena semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan berhala dan sihir dan paranormal, perdukunan, itu adalah bentuk daripada sebenarnya ada ketamakan, ada keserakahan di dalam diri orang-orang yang seperti itu. Saudaraku, ingin mengambil sesuatu dari orang lain dengan cara-cara yang menipu, trik-trik yang menipu, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa buah daging, perbuatan daging telah nyata, saudaraku, yaitu penyembahan berhala, sihir dan perseteruan, iri hati dan dengki, keserakahan, itu satu paket Bapak Ibu Saudara. Jadi itu benar-benar satu paket, ya. Sehingga kalau kita lihat tidak heran orang-orang yang ingin mempunyai jabatan yang tinggi, ya, tidak heran mereka juga bisa pergi juga kepada orang-orang pintar, kepada dukun-dukun meminta, ya, petunjuk Bapak Ibu Saudara. Meminta petunjuk kepada roh-roh jahat, ya, meminta petunjuk kepada orang-orang pintar. Dan sekalipun itu mereka mengaku adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang yang beragama Kristen, ya Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang beragama lain saya tidak mau mengomentari, karena kita sudah tahu mereka bukan mendasarkan imannya pada Alkitab. Jadi tidak usah dibicarakan banyak-banyak, ya, tentang mereka. Kita membicarakan tentang orang-orang
yang sangat disayangkan mempercayai Alkitab sebagai firman Allah, tetapi tidak sungguh-sungguh mereka ingin mengerti kebenaran, dan hanya simbol saja Alkitab itu dibuatnya, dan simbol saja pergi ke gereja, simbol saja Bapak Ibu Saudaraku beragama Kristen, ya, karena hanya hari-hari tertentu atau hari-hari raya tertentu saja mereka bersemangat Bapak Ibu Saudara mencari Tuhan. Dan itu bukan kebiasaan orang-orang kudus. Itu bukan tradisi, itu bukan budaya, dan itu bukan hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita yang baru ini. Setiap hari kita harus merindukan kasih sayang Tuhan, merindukan kasih karunia-Nya, merindukan firman-Nya, dan kita ingin benar-benar mengenal Dia lebih dalam lagi, Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan hidup kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apakah akan berakhir Bapak Ibu Saudaraku? Ya, berakhirkah suatu saat penyembahan berhala ya yang diagung-agungkan oleh manusia, ya Bapak Ibu Saudaraku, dari zaman dulu, sekarang, dan yang akan datang? Apakah berakhir Bapak Ibu Saudaraku? Tidak akan berakhir sebelum Tuhan menangkap iblis, sebelum Tuhan menghukum iblis, sebelum Tuhan mengikat iblis dengan rantai yang besar, mengikat kakinya, dan membuat dia tidak akan menyesatkan lagi manusia. Ya, dan itu akan tiba waktunya suatu saat nanti apabila Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi apakah Tuhan itu tidak melindungi kita? Apakah Tuhan itu ya membiarkan kita Bapak Ibu Saudara untuk ditipu oleh iblis? Tidak. Ya, apakah Tuhan itu Bapak Ibu Saudara membiarkan kita ya untuk dicobai oleh iblis? Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, karena Tuhan telah memberikan kepada kita firman-Nya ya bagi semua orang, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau datang kepada kebenaran Kristus, maka disitulah kita bisa mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan kepada roh-roh jahat, kepada ya kuasa-kuasa kegelapan. Tapi sejauh manusia tidak punya minat, sejauh orang-orang tidak punya minat untuk diterangi hatinya oleh firman Tuhan, jangan berharap bahwa bisa terhindar dari tipuan dari dunia dengan segala kegelapan pikiran mereka yang menguasai dan yang menjatuhkan mereka kepada perbuatan-perbuatan penyembahan berhala secara halus. Manusia akan terus berusaha Bapak Ibu Saudara membuat supaya dunia ini percaya kepadanya. Ya, berusaha membuat bahwa dia punya kelebihan, ya punya kehebatan, ya punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Itu akan terus diupayakan oleh manusia, suku-suku, bangsa-bangsa, pemerintah-pemerintah, ya bangsa di dunia ini akan terus berupaya untuk membuktikan bahwa mereka bisa memberikan kemakmuran bagi umat manusia. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Alkitab mengatakan dunia tidak akan bertambah baik. Saudaraku, tidak bertambah baik dunia ini dengan usaha pikiran manusia yang tidak takluk kepada Kristus Yesus, yang tidak menyandarkan ya kekuatannya kepada kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Tidak mungkin mereka bisa membuat manusia menjadi lebih baik. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara. Hanya Yesus Kristus ya yang telah bangkit dari antara orang mati, yang hidup selamanya,
yang mengaruniakan kasih karunia hidup yang kekal dengan secara cuma-cuma kepada manusia saat ini, hanya itu yang bisa memampukan manusia itu bertahan terhadap godaan-godaan daripada pengaruh-pengaruh daripada kuasa-kuasa kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Ya, selagi manusia tidak mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran, yaitu pikiran Kristus, maka selama itu juga manusia akan terus dipermainkan oleh kuasa kegelapan dengan berbagai macam-macam bentuk-bentuk daripada tipuan-tipuan, karena terlalu banyak orang yang sangat bodoh mengikuti orang-orang yang melakukan berbagai tipuan-tipuan dengan penampilan-penampilan yang sangat hebat. Nampaknya mereka sangat bisa dibanggakan. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Kita lihat bahwa sekarang ini, ya, gereja-gereja ada yang mempraktekkan bahasa roh. Bahasa roh itu apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, bahasa roh itu kan bahasa manusia, bahasa yang dimengerti oleh manusia. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, di gereja-gereja saat ini, bahasa-bahasa roh yang nggak jelas, yang tidak tahu menau apa maksudnya perkataan mereka itu. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa itu berasal dari Tuhan? Apa itu berasal dari Roh Kudus? Tapi banyak atau tidak yang mengikuti? Sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian hati mereka itu mempercayai kebohongan. Itu yang Paulus katakan di Roma pasal 1. Sebab manusia menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Dan banyak orang yang percaya pada dusta. Dan saudara-saudara dan saya tidak boleh terjerumus kepada kelompok yang demikian. Tidak boleh kita Bapak Ibu Saudaraku yang mempercayai hal-hal yang membuat kita menjadi jauh dari kehendak Allah. Kita harus menjauhkan itu dari pikiran kita. Karena itulah saudaraku, kita harus terus dimurnikan oleh firman Allah. Karena banyak perjuangan yang harus kita lakukan. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Dan jangan sampai orang percaya itu terjatuh kepada rupa-rupa permainan palsu ajaran manusia yang menyesatkan. Dan apa yang bisa membuat pikiran kita tetap murni, Bapak Ibu Saudaraku, selaras dengan kehendak Allah? Ya, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Mari kita, Bapak Ibu Saudaraku, terus belajar untuk mempercayakan diri kita kepada kekuatan Allah, bukan kepada kekuatan roh-roh gaib. Roh-roh, ya Bapak Ibu Saudara, yang menyelewengkan pikiran manusia untuk mempercayai sesuatu yang tidak sesungguhnya itu adalah merupakan kesesatan manusia. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bersyukurlah kepada Tuhan, saudara-saudara dan saya mengenal kebenaran ini. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, saya sendiri juga, Bapak Ibu Saudaraku, sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, diberikan kesempatan untuk mengenal kasih karunia-Nya yang sangat luar biasa, memberikan kita ketenangan hati, memberikan kita damai sejahtera, dan meyakinkan kita bahwa sungguh hanya kasih Kristuslah yang dapat kita banggakan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, karena disitulah kita tahu bahwa semua dosa kita sudah diampuni, kita sudah pasti diselamatkan, bahwa hidup kita dipelihara oleh kasih karunia-Nya cukup bagi kita, dan Dia menenangkan hati kita, Bapak Ibu Saudara, dan Dia menjaga pelayanan kita dan keluarga kita dan semua orang percaya yang Tuhan percayakan untuk kita bersama-sama hidup di dalam damai sejahtera-Nya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian di mana ya suatu saat nanti, tadi saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah akan berakhir ya Bapak Ibu Saudara godaan, ya kuasa-kuasa pemanggilan roh-roh jahat,
roh-roh gaib, Bapak Ibu Saudaraku, penyembahan berhala, sihir, iri hati, kedengkian, ketamakan, pesta pora. Apakah itu Bapak Ibu Saudara akan berakhir ya suatu saat nanti? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di masa yang akan datang, iblis akan ya semakin mendekati dengan hari pengangkatan, semakin mendekati hari di mana Tuhan Yesus akan datang secara rahasia, ya, semakin hari mendekati datangnya Tuhan Yesus menjemput orang-orang kudusnya, Bapak Ibu Saudara, maka iblis pun akan semakin gencar untuk menipu banyak orang dan mempertontonkan bahwa ya mereka ingin mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu tidak mengasihi manusia. Manusia itu hidup kalau dia berjuang sendiri. Ya, bahwa di dunia ini ya yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia menang. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, ya iblis akan terus menipu orang-orang yang mau ditipu. Ya akan menjatuhkan orang-orang yang lemah. Ya Bapak Ibu Saudara, akan merusak kehidupan orang-orang yang tidak peduli dengan kehendak Tuhan. Dan mereka pada akhirnya pasti kecewa. Mereka akhirnya pasti menyesal. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Hidup itu tidak bisa kita atur sendiri. Hidup itu bukan berasal dari diri kita. Hidup itu adalah berasal dari Tuhan. Dan itu ya dikaruniakan kepada kita hidup yang baru di dalam Kristus Yesus sebagai cara kita berelasi atau berhubungan, ya bagaimana kita bergaul dengan Allah yang telah mengaruniakan segala kebaikan kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi suatu saat nanti ada masa di mana dikatakan antikristus akan lebih berkuasa lagi di dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan antikristus akan memaksa manusia untuk mempercayai antikristus sebagai penguasa dunia. Dan orang-orang yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka semuanya akan mudah saja taat kepada antikristus dan hidup di dalam penyembahan berhala, karena memang sudah sehari-hari mereka sudah memberikan hati mereka taat kepada iblis, kepada setan. Jadi ketika antikristus menguasai dunia ini, dengan mudah saja orang-orang mengikuti dia. Ya, mereka sangat percaya kepada dusta, percaya kepada kebohongan, percaya kepada setan, percaya kepada iblis. Karena memang ya setiap hari Bapak Ibu Saudara, mereka sudah menyerahkan keinginannya kepada keinginan daging. Karena keinginan daging itu, Bapak Ibu Saudara, itulah tempat di mana dengan mudah dosa ya akan memakai manusia untuk mempercayai dusta, mempercayai ya iblis, dan untuk menghancurkan kehidupan manusia, menghancurkan rumah tangga, ya, menghancurkan keluarga-keluarga, menghancurkan hubungan kakak beradik, menghancurkan hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, sesama anak dan lingkungan, menghancurkan ya pemerintah dengan masyarakatnya, masyarakat dengan pemerintahnya, melakukan berbagai perlawan, berbagai hal yang mencerminkan bahwa kehidupan mereka bukan diatur oleh kasih karunia Tuhan. Kehidupan mereka bukan kehidupan di bawah kasih karunia yang sempurna, tetapi mereka dikendalikan oleh keinginan daging mereka sepenuhnya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di kitab Wahyu pasal 9. Nah, saudara tahu bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab yang merupakan kitab nubuat, ya, yang memberitahukan kita kepada masa yang akan terjadi di waktu yang akan datang, Bapak Ibu Saudara, ya, di mana ya ada masa sengsara ya 7 tahun di bumi ini, di mana antikristus akan berkuasa, ya, dan akan mengendalikan seluruh hidup manusia, dan akan diatur sedemikian rupa untuk hidup dalam penyembahan berhala. Dan itu sangat mengerikan Bapak Ibu Saudara.
Kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-9. Wahyu pasal 9, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya akan membacakan di sini, saudara-saudara, di ayatnya yang ke-20. Ya, ayatnya yang ke-20 dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan mencurahkan murkanya kepada manusia di bumi, dan juga antikristus Bapak Ibu Saudara akan memaksa manusia untuk tunduk kepada kehendaknya, untuk menyembah antikristus, dan siapa yang tidak mau menyembah antikristus maka akan mendapat siksaan. Nah, maka dikatakan, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Itu sudah kita lihat di Roma pasal 1 bahwa manusia itu ya menggantikan kemuliaan Allah dengan berbagai bentuk rupa-rupa hewan, rupa-rupa binatang ya, yang mereka percayai bahwa itu punya kekuatan gaib ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu akan berlanjut terus sampai pada masa yang akan datang. Nah, kita lihat ayat 21. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi ya segala bentuk-bentuk daripada keinginan manusia untuk menguasai hidup orang lain, menguasai dengan serakah, ya segala benda, harta, materi, dan sebagainya, itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara bentuk daripada orang-orang yang masih hidup di dalam penyembahan berhala secara halus. Ya, Bapak Ibu Saudara, atas nama apapun, atas nama teknologi, atas nama ilmu pengetahuan, ya Bapak Ibu Saudara, atas nama ya kekuasaan dan apapun saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya berpotensi untuk menjadi penyembahan berhala yang dilakukan secara halus. Bapak Ibu Saudara, coba Bapak Ibu Saudara perhatikan di dalam Facebook ya. Di dalam Facebook misalnya, media sosial. Di situ Bapak Ibu Saudaraku, ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah terlibat di dalam hal ini atau tidak, mudah-mudahan tidak ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ ada tempat bertanya untuk nasib dan apa yang akan diterima rezeki di masa yang akan datang. Namanya aplikasi Si Pom-Pom. Jadi di aplikasi Si Pom-Pom itu Bapak Ibu Saudara, orang bertanya ya, karena di situ diminta untuk apa yang kamu inginkan tahun 2025 akan terjadi kepadamu. Ya. Lalu ditanya di situ, apa yang ditanya? Bagaimana keadaan ekonomi saya tahun 2025? Ditanya oleh yang punya Facebook itu, Bapak Ibu Saudara, kepada Si Pom-Pom itu. Lalu dijawab, tahun 2025 kamu akan menerima rezeki ya, kamu akan mendapatkan uang 1 miliar. Ini orang percaya nih yang bertanya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tidak percaya, saya tidak terlalu mengomentari karena memang itu sudah permainan mereka sehari-hari. Itu sudah makanan mereka sehari-hari, mempercayakan diri kepada ya, kepada roh-roh yang bukan berasal dari Tuhan, tapi keinginan daging manusia semuanya. Tapi ini Bapak Ibu Saudaraku, orang-orang percaya bertanya kepada Si Pom-Pom, bagaimana rezeki saya nanti di tahun 2024, di tahun 2025. Lalu keluarlah jawaban, kamu akan menerima rezeki sebanyak 1 miliar. Kamu akan
mendapatkan rumah yang baru, kamu akan mendapatkan ya rezeki yang berlimpah-limpah, dan kamu akan menjadi kaya raya. Kemudian orang ini menjawab di situ, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa orang percaya mau bertanya kepada aplikasi yang dibuat oleh manusia, menipu dan menyesatkan Bapak Ibu Saudara? Kita mempercayakan nasib kita, masa depan kita kepada Tuhan Yesus, amin. Bukan kepada Facebook Bapak Ibu Saudara, ya, yang tidak jelas. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, disitulah kita bisa menilai sudah sejauh mana orang percaya itu mengerti kebenaran yang sejati di dalam Kristus. Apakah masih terlibat dengan hal-hal yang meskipun itu, oh iya kan, itu cuma permainan saja katanya. Bapak Ibu Saudaraku, hidup tidak ada permainan, amin. Hidup adalah sesuatu yang serius di dalam Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu ya untuk Tuhan, sungguh-sungguh untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tidak ada permainan Bapak Ibu Saudara. Kehidupan ini adalah kehidupan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, dan itu mahal dan tidak bisa dipermainkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itu ada yang bertanya juga seperti itu Bapak Ibu Saudara di Facebook, ya, yang sudah menyatakan dirinya sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan firman, pengkhotbah, bertanya tentang nasibnya untuk tahun yang akan datang, bagaimana tentang masa depan dia di tahun yang akan datang. Itu Bapak Ibu Saudaraku sama mempercayai seperti kepercayaan Feng Shui, ya, tahun monyet, tahun sapi, tahun anjing, dan tahun segala macam-macam binatang. Itu yang dikatakan tadi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa manusia itu sudah menggantikan kebenaran dengan dusta, dan banyak orang yang percaya kepada dusta. Maukah saudara terlibat di dalam hal-hal seperti itu? Jangan Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah sedikit pun memberikan ya keuntungan kepada iblis. Jangan memberikan sedikit pun kompromi kepada setan, kepada roh-roh jahat Bapak Ibu Saudaraku. Tidak ada yang bisa diberikan hidup kita kepadanya. Hidup kita hanya milik Kristus untuk selama-lamanya, seluruhnya, amin. Bapak Ibu Saudara, karena apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab manusia kompromi, saudaraku, ya sedikit mereka mengatakan itu kan tidak apa-apa. Perjudian itu Bapak Ibu Saudaraku, judi online yang sekarang ini merusak rumah tangga. Ada istri yang membunuh suaminya. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu pun juga adalah aparat pemerintah. Gara-gara judi online. Itu sudah bentuk daripada sihir, permainan iblis Bapak Ibu Saudaraku, atas nama rezeki. Ya Bapak Ibu Saudara, atas nama rezeki, atas nama kemakmuran, kesejahteraan hidup Bapak Ibu Saudara, karena manusia tidak tahan menderita, sekalipun Tuhan mengatakan bahwa melalui penderitaan itu Tuhan bisa bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Tapi manusia yang sudah terbiasa, orang-orang yang sudah terbiasa mempercayakan dirinya kepada roh-roh jahat, kepada penyembahan berhala, sihir, dan juga pikiran-pikiran manusia yang menyesatkan, hanya karena dia tidak sabar. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kesabaran ya di dalam dirinya, maka dia akan terjerumus kepada godaan-godaan, perbuatan-perbuatan penyembahan berhala dan bentuk-bentuk sihir Bapak Ibu Saudaraku, yang menenggelamkan banyak orang kepada kesedihan, dan akhirnya mereka banyak yang akhirnya gantung diri. Ya Bapak Ibu Saudara, dikatakan kalau kita lihat dalam penelitian, dan kita bisa mendengarkan itu di dalam melalui media sosial. Saat ini Bapak Ibu Saudara, pelajar-pelajar, ya anak-anak sekolah, ratusan ribu yang terlibat di dalam perjudian online. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan saudara,
Kita lihat apakah anak-anak itu nanti tidak akan rusak ya pikiran mereka. Dan itu sebabnya saudara-saudaraku, kita tidak tahu kenapa banyak anak-anak saat ini yang membunuh orang tuanya, membunuh ayahnya, membunuh ibunya. Bapak Ibu Saudaraku, itu perbuatan apa? Itu perbuatan setan. Itu perbuatan iblis, Bapak Ibu Saudaraku, yang sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat, sebab mereka tidak peduli dengan firman Allah. Mereka tidak peduli dengan Alkitab. Mereka tidak peduli dengan berita keselamatan. Mereka tidak peduli dengan kasih karunia Allah. Ya, tentu saja Bapak Ibu Saudaraku, itu menjadi pemandangan sehari-hari. Kita lihat bahwa kejahatan itu tidak akan bisa diberhentikan. Kejahatan itu tidak akan pernah bisa dikurangi. Dan orang akan bertambah jahat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, biarpun negara pemerintah menjanjikan kemakmuran bagi warga negaranya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah kepada firman Allah. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memelihara hidup kita dengan benar. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita kesejahteraan hidup. Amin. Hanya kasih karunia-Nya yang menyanggup kita menghadapi berbagai macam persoalan dalam kehidupan ini dengan tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang kita latih, ini yang kita pelajari. Ya, kebenaran ini yang terus ingin dihidupkan oleh Allah di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, supaya kita jangan terombang-ambing kepada permainan palsu dunia yang menjanjikan berbagai banyak hal, tetapi itu adalah trik-trik tipuan yang membuat orang akan kecewa pada suatu saat. Sebab Bapak Ibu Saudaraku, dunia ini tidak punya kebenaran. Dunia ini hanya mempunyai pikiran yang palsu, Bapak Ibu Saudaraku, yang tidak bersumber dari pikiran Kristus. Jadi kita tidak bisa mempercayakan hidup kita kepada janji-janji daripada manusia. Amin. Kita percaya kepada janji Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Dan tanamkan di dalam pikiran saudara dan saya bahwa dengan kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran itu, maka saudara-saudara dan saya akan terus diperbaharui pikiran kita, hati kita, semangat kita akan tetap bernyala-nyala, Bapak Ibu Saudara. Ya, kerinduan kita meskipun kita mungkin diperhadapkan kepada situasi kehidupan di mana kita, ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan sangat keras sekali menghadapi ya masalah-masalah dalam kebutuhan di dalam kehidupan kita ini. Memang dunia ini keras, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kelembutan di dunia ini. Tidak ada belas kasihan di dunia ini. Saudara jangan percaya kepada janji-janji manusia. Ya, percayalah kepada janji firman Tuhan. Karena hanya dengan percaya kepada janji Tuhan, Roh Kudus dengan lembut, Roh Kudus dengan lemah lembut, ya, mengajar saudara dan saya untuk mengerti bahwa hidup ini, hidup yang telah ditebus oleh darah Kristus, hidup yang telah ditebus dengan darah yang mahal, ya, itu tidak percuma bagi saudara dan saya, karena darah Kristus yang kudus itulah yang menghidupkan kita kembali. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang memberikan kita damai sejahtera dan sukacita sekalipun ya kita harus berjuang dengan keras menghadapi berbagai macam ya trik-trik daripada tipuan dunia ini. Ingatlah Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi firman Tuhan mengatakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, sangat luar biasa ya, sangat bangga kita mengenal Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya. Bapak Ibu Saudara, kita akan terus mengikuti Dia dan melayani Dia, melayani Tuhan Yesus, dan memberitakan terus pekerjaan yang sempurna yang sudah dilakukannya di atas kayu salib, menjadi sumber sejahtera, sumber damai, sukacita, dan yang membuat hidup kita tetap utuh di
di dalam kesatuan dengan Kristus, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menjalani ya dengan hikmatnya, dengan bijaksana dari Tuhan, kita bisa menghadapi segala macam ya rupa-rupa Bapak Ibu Saudaraku, tipu muslihat daripada iblis yang ya berkamuflase dengan berbagai bentuk-bentuk macam-macam Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, ini adalah zaman informasi teknologi di mana orang mengagung-agungkan ilmu pengetahuan, di mana manusia Bapak Ibu Saudaraku membangga-banggakan akan penemuan-penemuan mereka ya Bapak Ibu Saudara, tetapi mereka sendiri tidak takluk kepada Kristus. Mereka tidak rindu mengenal kebenaran firman Allah. Sehingga sedemikian rupa orang-orang yang merasa sudah mempunyai pengetahuan yang tinggi, mempunyai ya kekuasaan, mereka akhirnya menjadi sangat sombong dengan apa yang mereka punya, apa yang mereka raih, apa yang mereka miliki. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya kita jauhkan pikiran yang mempercayakan diri kita kepada dunia. Itu pasti hasilnya mengecewakan. Siapapun Bapak Ibu Saudara, orang yang pernah dibangga-banggakan, pemimpin yang pernah dibangga-banggakan. Saudara, hanya Yesus pemimpin yang sejati. Hanya Yesus, ya Bapak Ibu Saudaraku, yang menjadi pemandu. Ya Yesus, hanya dialah yang pantas kita teladani dengan seutuhnya. Amin. Kita bisa belajar dari manusia. Kita bisa belajar dari orang lain. Kita bisa belajar dari siapapun yang kita bergaul dengan mereka. Dari apapun yang kita lihat. Dari ciptaan-ciptaan Tuhan di dunia ini. Kita bisa belajar dari situ. Tapi saudaraku, itu tidak memadai. Itu tidak mencukupi untuk menjadi pelajaran bagi kita. Untuk mengerti akan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan yang dikaruniakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kehidupan yang baru yang kita terima, yang memperbaharui kehidupan kita dari kehidupan yang lama menjadi baru di dalam Kristus. Hanya itu Bapak Ibu Saudaraku yang bisa membuat kita menjadi tidak kecewa pada akhirnya. Saudaraku, tetapi Roh Kuduslah yang menolong kita. Roh Kuduslah yang membimbing kita supaya kita dapat memahami, saudara-saudaraku, seperti apa Tuhan ya mengajar kita melewati hari-hari kehidupan kita, ya, baik yang mudah kita jalani maupun kadang-kadang sulit kita lewati. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Allah mencukupkan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Sungguh kasih setiamu ya Bapa. Sungguh kebenaran firman-Mu membuka cakrawala berpikir kami, wawasan kami untuk melihat kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kehidupan yang dikaruniakan hidup yang kekal bersama dengan Kristus yang telah bangkit. Disitulah kami saat ini menjalani akan hubungan kami dengan Tuhan dan hubungan kami dengan sesama manusia, hubungan kami dengan keluarga, dengan orang-orang percaya yang lain. Kami percaya Bapa di surga, semuanya itu adalah karena keterikatan oleh karena Roh Kudus yang mengikat kami menjadi satu di dalam kebenaran-Mu, sehingga kami bisa menjalani semuanya ini, melayani-Mu Tuhan, melayani saudara-saudara kami dengan penuh kesetiaan. Terima kasih Bapa di dalam surga, tidak ada yang sia-sia, semuanya diperhitungkan oleh Tuhan sebagai upah yang besar bagi setiap orang yang percaya, yang selalu setia, memberikan dirinya, diperbaharui oleh setiap kebenaran firman Allah. Dengan demikian kami bisa melihat hari-hari kehidupan kami, hari-hari kehidupan yang menyenangkan, karena kami ingin memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan diberkatilah semua saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku.
Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat ulang tahun untuk istri saya, Ibu Rostani Manalu. Ya, terima kasih. Selamat pagi ya. Selamat ulang tahun, happy birthday ya. Tuhan memberkati. Ya, semakin setia melayani Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, shalom, salam kudus.